peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 UPI. Ini formulir untuk pendaftaran KMPPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan, ada yang memimpin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan terbukti semuanya berjalan lancar ya. Dan walaupun belajarnya secara daring, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan, dan tidak mengurangi semangatnya untuk terus belajar matematika ya. Nah, suara Ibu jelas nggak? Jelas. Kalau ininya apa? Video gambarnya jelas? Jelas. Pelajaran kita hari ini, Ibu sudah seperti biasa kalian nanti buka eloknya. Di sana sudah ada daftar hadir, KPD, kemudian modul, dan materi yang lain untuk evaluasi di sana sudah ada ya. Sekarang Ibu mau cek dulu kehadirannya. Silakan kalian isi dulu absensi yang di elok. Silahkan. Sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sudah hadir semua. Ibu mau uji konsentrasinya dulu. Jawab ya pertanyaannya. Warna HPS apa warnanya? Ya, Bu. Putih. Apa warnanya? Putih. awan. Warnanya? Kerudung kalian? Putih. Tapi warnanya? Putih. Kalau sapi minum? Susu. Lagi ya. Cendol biasanya warnanya apa? Bu? Hijau. Warnanya apa? Hijau. Bu. Kalau rumput warnanya? Hijau. Harimau makan? Daging. Daging. Rumput. Ya, kambing. Harimau makannya daging rumput. Kirain mau jawab. Oh iya. Jadi silakan. Geleng otaknya. Kalau kemarin, minggu kemarin belajar apa? Yang masih ingat? Determinan Dua dan tiga kali. Kemarin kita belajar determinan matris order 2 kali 2 dan 3 kali 3. determinan order 3 kali 3. ada yang kita mau belajar hari Inverse matrix. ya betul, inverse matrix. Nah, inverse matrix itu nanti ada yang 2 kali 2, ada yang 3 kali 3. Nah, hari ini kita akan belajar order 2 ya. Sudah ada belum? Sudah terlihat belum? Sudah. Kalau kalian masih ingat perkalian matriks? Mana syaratnya perkalian matriks? Ordo kolom matriks pertama harus sama dengan ordo baris matriks kedua. Ya, berarti
Kalau matriks pertama dengan garis matriks keduanya sama. Ya. Apakah kalian determinan matriks order 2 kali 2? Iya. Gimana rumusnya? A kali A kali AD dikurangi min B. B kali C. Ya, betul ya. AD dikurangi Kalau ada matriks A elemennya A, B, C, D, maka rumusnya AD min BC. BC. Apa kalian juga masih ingat metode Kramer? Masih. Oke, kalau masih ingat, coba ini ada soal untuk mengingat. Diketahui matriks A 2, 1, 0, 2, matriks B-nya 1, 2, 0, 6. Coba cari A kali E. Siapa yang bisa? A kali B sama dengan 2, 1, 0, 3, min 1, 2, 0, 6 sama dengan 2 kali min 1 ditambah 1 kali 0. 2 kali 2 ditambah 1 kali 6. 0 kali min 1 ditambah 3 kali 0. 2 ditambah 3 kali 6 sama dengan min 2, 10, 18. Ya, yang Udah, lain. Bu. 7. 7. Oke, sekarang yang determinan A, siapa yang sudah? 6 kurang 6. Ya, itu ya. Ini 6. Kalau determinan B, Min 6. Kurang nah, itu ya. min 6. Jadi kalian masih ingat materi determinan 2 kali 2. 2. 2. Inverse matrix order 2 kali 2. Dalam pelajaran kita hari ini, pelajarannya diharapkan jika pencapaian yaitu kalian bukan inverse matrix order 2 kali 2. Kemudian mengidentifikasi kompleksitas matriks 2 kali 2. Selanjutnya menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang terkait matriks berorder 2 kali 2. Nah, matriks ini dapat diterapkan dalam apa? Ternyata bisa diterapkan untuk menyelesaikan persamaan linear. Kemudian kita juga bisa menggunakannya dalam membuat sandi koordinat ya. Kemudian kita bisa menerapkannya pada analisis keseluruhan untuk menganalisis struktur perekonomian yang saling berhubungan antara kegiatan ekonomi. Jadi dalam bidang ekonomi bisa diterapkan ya. Ya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau memberikan dulu pertanyaan ini kuis ya tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Silakan dikerjakan. Ya. Ini nanti ada 2 soal, tulis dulu soalnya. Tulis 1 soal dulu, silakan tulis dulu. Udah ditulis ya? Udah. 2. Udah. Silakan ini yang silakan. Udah? Siapa yang mau jawab? Udah. Ya, berapa isinya? Jawabannya yang opsi kedua, min 3, min 1, 11/2, dan min 2. Ya. Jangan bisa apa ya, kan belum belajar, nggak apa-apa. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Baik, Itu Bu. kedua ya, yang kedua. Siapa yang mau jawab?
Mia, Bu. Ya, silakan Mia. Jawabannya negatif yang kelima. Yang kelima, ini ya. Ya, Nangis juga. Kita belum belajar. Jadi kita kalau sudah belajar, kita coba lagi ya. iya Bu. Ya, Bu. Pelajaran hari ini dikelompokkan, kemudian kalian menyelesaikan masalah-masalah tentang informasi, dan kalian nanti presentasi masing-masing kelompok, kemudian terakhir mengerjakan soal evaluasi ya. Diharapkan ya, memiliki sifat jujur, disiplin, bertanggung jawab ya dalam pembelajaran. Ya, Bu. Kita lanjutkan. Sifat matriks ini, misalkan dua matriks A dan B adalah matriks ordo n kali n, dan IN adalah matriks identitas berordo n kali n. Jika A kali B sama dengan B kali A sama dengan IN, maka matriks A disebut inverse dari matriks B. Matriks B. Ya, dan B disebut inverse dari matriks A. A. Nah, pasti nggak asing lagi ya dengan istilah inverse ini. Kalian pernah mendengar kata inverse kan? Ya. Jadi kalau ingat materi fungsi inverse, pasti kalian pernah belajar sebelumnya bahwa inverse itu bisa diartikan sebagai kebalikan ya, lawan. Misalkan ada fungsi inverse fungsi fx sama dengan 2x, maka inverse-nya itu adalah kebalikannya adalah 1/2x. 1/2x. Nah, inverse pada fungsi dengan inverse pada matriks tentu berbeda ya. Selain itu, sama halnya dengan determinan, ordo matriks juga mempengaruhi cara mencari inverse ini. Ya, ya Bu. Nah, ini untuk penerapannya. Jadi inverse matriks ini kita bisa terapkan seperti yang Ibu sudah katakan di awal, bahwa bisa diterapkan untuk mencari solusi dari persamaan linear. Kemudian kita juga bisa membuat ini kode sandi rahasia ya. Di kode sandi rahasia ada istilah enskripsi dan deskripsi. Enskripsi adalah suatu proses untuk menentukan rahasia menjadi bentuk tiket ya. Kemudian deskripsi adalah proses mengembalikan bentuk pesan rahasia itu menjadi yang sudah terenskripsi menjadi bentuk pesan rahasia awal. Seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Oke, kalian kan sudah download LKPD-nya ya. Ibu akan tampilkan dulu. Silakan berkelompok di WA masing-masing grup. Ibu share dulu. Baik, Bu. LKPD ini sudah ada masalah-masalah yang harus kita kerjakan. Sini ya. Sini ada kegiatan 1. Silakan dikerjakan per kelompok di grup WA-nya masalah-masalah yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu untuk mendiskusikannya dan menampilkan hasil karya masing-masing kelompoknya ya. Silakan. Ya, Bu. Baik, Bu. Teman-teman, nomor 2 kegiatan 2 ada yang bisa dicari nggak nilai KLMN-nya? Kok aku gak bisa sih? Iya, nggak bisa dicari. Tapi coba deh dicari nilai determinannya, hasilnya 0. Oh iya, hasil determinannya 0 ya? Kalau nomor 3 jadi bentuk persamaan ya, bener gak? Iya, pakai cara eliminasi, hasil KLMN-nya jadi bentuk persamaan. Aku setuju. Jadi hasilnya mengarah ke bentuk rumus inverse ya? Iya, bentuk rumus inverse. Kelompok 3 sudah sampai mana diskusinya? Sampai kegiatan 2, Bu. Sampai kegiatan 2, Bu. 4 itu harus pakai alasan ya? Ya, iya. Jadi kalau misalkan jawabannya iya, alasannya apa? Kalau misalkan tidak, alasannya apa?
Silahkan dilanjut lagi ya. Oh iya, baik Bu. Oh iya, baik, Bu. Oh iya Bu, makasih Bu. Teman-teman, yang masalah di kegiatan 1, hasil perkalian yang di kolom 1 itu, hasil semuanya matriks identitas ya? Ih, masa sih? Kok aku nomor 3-nya bukan identitas sih? Iya juga, semua hasilnya identitas yang soal di kolom 1. Kayak gini nih. Ah iya, aku salah hitung, hehe. Ya, matriks-matriks pada kolom 1 saling inverse ya, bener nggak? Iya, setuju. Kelompok 5 sudah sampai mana nih diskusinya? Ada kesulitan nggak? Bu, di kegiatan 2 yang nomor 2-nya, kok gak bisa dicari nilai KLMN-nya? Nomor 2 di kegiatan 2 ya? Didiskusikan lagi, kalau memang nanti tidak bisa dicari, nanti kesimpulannya apa? Ditulis aja, misalkan ini tidak bisa dicari, berarti bagaimana gitu ya? Silahkan didiskusikan lagi. Oh iya Bu, baik. Menurut aku nomor 4 jawabannya tidak. Bener nggak? Iya sih, menurut aku juga gitu. Setuju. Iya, setuju. Terus alasannya gimana? Karena kalau nilai determinannya 0, maka gak ada inverse-nya. Kayak soal nomor 2 di kegiatan 2. Bener. Terus, kalau nomor 5, gimana sih caranya? Caranya seperti ini, dibikin persamaannya dulu, terus diubah ke bentuk matriksnya. Aku udah beres. Kayak gini, nanti dikirim fotonya. Iya, sama. Kelompok 1 sudah sampai mana diskusinya? Mau ngerjain yang nomor 6, Bu, yang kode rahasia. Oke, waktu diskusinya sudah habis. Sekarang kalian harus menampilkan hasil karya kelompoknya masing-masing. Mempresentasikan kelompok siapa? Silakan, siapa yang mau mempresentasikan masalah pertama? Bisa, Bu. Ya, silakan. Kelompok berapa, Risa? Kelompok 1. Ya, silakan. Hasil dari diskusi kelompok kami untuk kegiatan 1, hasil perhitungan dari perkalian kolom 1 dan kolom 2 yaitu kolom 1 hasilnya adalah yang pertama A sama dengan 101 yaitu Oke kali B sama dengan 1 matriks identitas. Yang ketiga 01 yaitu matriks identitas. Adapun kolom yang kedua yaitu J kali H sama dengan min 1, 0, 0, min 1, bukan matriks identitas. I kali J sama dengan min 2, 0, 0, min 2, bukan matriks identitas. Jadi, ciri-ciri pasangan matriks yang saling inverse dilihat dari hasil kali matriksnya adalah suatu matriks persegi memiliki inverse jika hasil kalinya matriks identitas, misalkan matriks A dan B, sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, atau matriks identitas. Maka B adalah inverse dari A ditulis B sama dengan inverse A, dan A adalah inverse dari B ditulis A sama dengan inverse B. Mia, Bu. Ya. Silakan, Mia. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Silakan, Mia. Ya. Hasil diskusi kelompok kami dari kegiatan 2 nomor 1 yaitu JKP 3142 dan Ki KLMN, maka carilah KLMN sehingga P kali Ki sama dengan I. P kali Ki nanti berarti matriks P 3142 kali matriks Ki, yaitu KLMN. Harus sama dengan matriks identitas, yaitu
1, 0, 0, 1. Matriks P dan Q-nya dikalikan dulu, ya, samakan atau menggunakan prinsip kesamaan matriks dengan matriks identitasnya. Lalu nanti dicari memakai rumus eliminasi sehingga didapatkan K-nya yaitu 1, kemudian dengan cara yang sama, L-nya itu negatif 1/2, M-nya negatif 2, dan N sama dengan 3/2. Jadi matriksnya untuk matriks KLMN, matriks Q-nya sama dengan 1, min 1/2, min 2, dan 3/2. So, yang nomor 1, yang nomor 2-nya gimana? Determinannya sama dengan 0. Jadi ini determinannya sama dengan 0, maka tidak bisa dicari inversnya. Udah, Bu? Ya. Matriks determinannya 0 disebut matriks molar ya. Oke, jadi matriks persegi yang ada nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka ada mempunyai inverse ya. Nanti kalau nilai determinannya 0 berarti tidak mempunyai inverse. Sekarang silakan ini kegiatan 2 permasalahan yang ketiga sampai kelompok siapa sekarang? Uzaimah, Bu. Ya, Uzaimah dari kelompok berapa? Silakan. Uzaimah kelompok 3. Silakan. Berdasarkan diskusi kelompok kami, jawaban 3 kegiatan 2 itu misal Y sama dengan matriks Y sama dengan A, B, C, D, dan matriks Z sama dengan K, L, M, N. Carilah K, L, M, N, sehingga matriks Y kalau matriks Z sama dengan matriks I atau matriks identitas. Karena jadi matriks Y kali matriks Z sama dengan I, maka kita masukkan saja matriks Y-nya A, B, C, D dikali matriks L, M, N sama dengan matriks I, yaitu 0, 0, 1. Setelah dikalikan menjadi XA ditambah DM, AL plus BN, PK plus DM, dan CL plus DN sama dengan matriks 1, 0, 0, 1. Kita cari M-nya dengan cara metode eliminasi. Sama dengan 1/AD min BC kali min C. Kedua, kita cari N-nya dengan metode yang sama, eliminasi, dengan cara mengeliminasi persamaan 2 dan 4. Hasilnya, N sama dengan 1 BC dikali A. Ketiga, kita cari K-nya dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 3, dan hasilnya K sama dengan 1/AD min BC dikali D. Terakhir, kita cari L-nya dengan mengeliminasi persamaan 2 dan 4. Jadi kita temukan hasil L-nya sama dengan 1/AD min BC dikali min B. Jadi KLMN sama dengan matriks Z. Jadi matriks Z sama dengan 1/AD min BC dikali matriks D min B min C A. Ini yang disebut dengan Y inverse. Jadi rumus inverse matriks order 2x2 adalah 1/AD min BC dikali matriks D min D min C A, atau 1/determinan A kali adjoin. Nah, itu ya. Terima kasih, Jaima. Nah. Barusan kita sudah mendapatkan rumus inverse matriks Inverse 2 kali 2. yaitu 1/determinan dikasih 3. Ini tadi kelompoknya Zaima sudah mempresentasikan hasil pencariannya untuk rumus inverse matriks ya. Jadi setelah kita tadi diskusi bahwa inverse matriks A misalkan
ada matriksnya ini A, B, C, D, maka inverse matriks A sama dengan rumusnya 1 per AD min BC 1 per AD min BC dikali ini ajoin ya, ajoin dari matriks iya iya D min B min C dan A 1 per D iya AD A. Selanjutnya kelompok siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi hasilnya 5X ditambah 3Y sama dengan 11.500. 4X ditambah 2Y sama dengan 9.000. Lalu diubah ke dalam bentuk matriks 5, 3, 4, 2. Matriks variabel XY sama dengan 11.500, 9.000. Selanjutnya, XY sama dengan 1 per determinan dikali adjoin dikali 11.500, 9.000. XY sama dengan 1 per 5 dikali 2 dikurangi 3 dikali 4 dikali 2 negatif 3 negatif 4 5 dikali 11.500, 9.000 sama dengan 1 per negatif 2 dikali negatif 4.000 negatif 1.000. Hasilnya 2.000 dan 500. Jadi harga pensil Rp 2.000 dan harga penghapus Rp 500. Ya, bagus. Terima kasih ya. Gimana yang lainnya setuju? Setuju. Di inverse matriks ordo 2x2 ini bisa diterapkan untuk menghitung sistem persamaan linear seperti ini ya. Dan kelompok selanjutnya siapa? Hasil diskusi kelompok kami tentang permasalahan yang ke-6, yaitu tentang mengirimkan pesan rahasia inverse matrix. Di sini sudah ada konversi alfabet ke kata dari A sampai Z. Untuk kata yang dipilih dari LKPD ini adalah PMPEG. Dari susunan tersebut dapat ditulis matriks 2 baris dan 3 kolom. Kami memilih matriks yang berordo 2x2. Misalnya matriks A-nya 2, 3, 2, 4. Lalu matriks A dan F tadi dikalikan. Susunan matriks yang dihasilkan dari baris tadi adalah min 7, 4, min 4, min 10, min 18, 24, 30. Kemudian disusun lagi menjadi sebuah matriks baris 2 dan kolom 3, yaitu matriks G. Lalu kami menghitung inverse dari matriks A tadi, yaitu 2, min 3 per 2, min 1, 1. Dan dikalikan matriks A dan G yang hasilnya min 8, 7, 3, 3, min 8, 6. Jika dikonversikan ke dalam kata, maka tersusunlah kata PMP. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Ya, bagus ya. Untuk menghitung inverse matriks ini, selain kalian memakai rumus tadi, kalian juga bisa menggunakan Microsoft Excel. Bisa dilihat di sini. Ini misalkan ada matriks ordonya 2x2, ya. Kemarin kan kita sudah tahu mencari determinan memakai Microsoft Excel. Sekarang inverse. Hapus dulu ini. Caranya di sini sama dengan kemudian inverse M inverse kemudian di blok ya matriks yang orang 2x2 maka hasil inverse-nya pun pasti 2x2 matriksnya. Jadi kita blok ini sejumlah 2x2 lalu F2 dan kontrol shift. Nah, ini hasilnya. Jadi kita matriks pada 2x2 ini memakai Excel untuk memudahkan perhitungan ya.
semuanya sudah mempresentasikan hasil karya kelompoknya masing-masing. Sekarang, gimana kelompok lain? Apa setuju dengan presentasi yang barusan? Setuju. Oke, kalau Setuju. siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Aldi, Bu. Ya, silakan Aldi. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah misalnya matriks A dan B masing-masing adalah matriks persegi sehingga AB sama dengan BA sama dengan 1. Maka matriks B adalah inverse matriks A dan ditulis B sama dengan A inverse. Dan A adalah inverse matriks B dan ditulis A sama dengan B inverse. Matriks A dan B adalah matriks yang saling inverse. Perlu diketahui, tidak semua matriks mempunyai inverse. Hanya matriks persegi dengan determinan tidak sama dengan 0 yang memiliki inverse. Untuk memudahkan cara mencari matriks A, di sini ada rumus, yaitu inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint matriks A. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Aldi, bagus ya. Sekarang siapa yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Siapa, Daniela? Nah, jadi selain yang disebutin Aldi tadi, kesimpulannya dari saya ini bahwa materi inverse matrik ini bisa kita terapkan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Bisa membuat kode rahasia, juga bisa diterapkan dalam bidang ekonomi. Terus, untuk memudahkan perhitungan kita juga bisa mencari inverse matrik 2x2 ini dengan memanfaatkan Microsoft Excel. Jadi kita akan lebih mudah. Caranya yaitu klik sama dengan, lalu klik inverse, terus blok soalnya, lalu klik Ctrl Shift Enter bersamaan. Ya, terima kasih ya, bagus ya kesimpulannya. Nah, jadi kalau misalkan ada matriks A dan B, masing-masing adalah matriks persegi, sehingga A kali B sama dengan B kali A, itu sama dengan matriks identitas. Maka matriks B ini adalah inverse dari matriks A, atau ditulisnya B sama dengan A, simbolnya pangkat min 1 ya, dibacanya A inverse. Kemudian A juga adalah inverse dari matriks B, ditulisnya A sama dengan B pangkat min 1, dibacanya B inverse. Nah, matriks A dan B ini matriks yang saling inverse. Jadi yang bisa diinverse, yang memiliki inverse itu adalah matriks yang nilai determinannya tidak sama dengan 0. Jadi kalau determinannya 0, berarti tidak mempunyai inverse. Dan rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Ibu sudah mengupload soal evaluasi, silahkan kalian kerjakan. Dikasih waktu 15 menit. Ya. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan kalian upload hasilnya ke log. Kemudian hasil diskusinya juga diupload. Baik, Bu. Siapa yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silahkan, Zaima. Menurut saya, pelajaran hari ini membuat saya jadi mengerti tentang inverse matrix 2x2 dan jadi tahu manfaat untuk penerapannya. Juga tahu ternyata bisa pakai Microsoft Excel cara ngerjainnya. Tapi pelajaran daring hari ini, menurut saya ada beberapa kendala, Bu. Di antaranya tadi suara ibu kadang ada yang kurang jelasnya, seperti terputus-putus, mungkin karena jaringannya ya, Bu. Terus tadi saya juga keluar masuk, soalnya jaringannya juga di sini lagi kurang bagus. Tapi saya menikmati pembelajaran hari ini dengan kerja kelompok dan memecahkan masalah, sehingga nanti
kami bisa mengeksplor pengetahuan kami dan bekerja sama bertukar pendapat dengan teman-teman. Begitu Bu refleksi pembelajaran dari saya. Terima kasih. Ya, baik ya. Terima kasih Zaima. Bagus sekali refleksinya. Nanti bisa jadi masukan untuk pembelajaran ke depannya. Siapa yang mau menambahkan refleksinya? Ya, silakan Mila Faiza. Saya setuju. Saya jadi mengerti tentang informatrix 2x2 dan jadi tahu manfaat untuk penerapannya. Saya setuju tadi ada kendala Bu, suara Ibu kadang ada yang kurang jelasnya seperti terputus-putus, tapi bentaran aja kok. Yang keluar itu saya juga Bu tadi sempat keluar karena jaringan. Tapi saya senang dengan pembelajaran hari ini dengan kerja kelompok dan memecahkan masalah. Kami jadi bisa tukar pengetahuan dan bekerjasama tukar pendapat dengan teman-teman. Begitu Bu refleksi pembelajaran dari saya. Terima kasih. Ya, bagus ya. Terima kasih yang sudah menyampaikan refleksinya. Kemudian bisa menjadi apa ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti sudah jelas semuanya. Minggu depan kita akan belajar tentang inverse matrix ordo 3x3. Ya. Baik, Bu. Pakai Zoom, Bu. Ya, betul. Pakai Zoom lagi ya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Jangan pergi-pergi nggak jelas ya. Di rumah aja. Rebahan, Bu. Oke. Rebahan. Selalu ya. Baik. Pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ditutup lagi dengan doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.